Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Danur dengan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya bersama dengan Siti Azhara Balgis dalam mata kuliah pengembangan bahasa pada anak usia dini. Untuk materi yang akan kami bahas yaitu pengembangan kemampuan berbahasa secara whole language dan juga mengacu pada DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Untuk materi yang pertama yaitu pengembangan kemampuan berbahasa secara whole language akan dibahas oleh Siti Azhara Balgis. Kepadanya saya persilahkan. Hai, perkenalkan, nama aku Siti Azhara Balgis. Di sini aku akan mempresentasikan tentang pengembangan kemampuan berbahasa secara terpadu atau language. Yang pertama ada pengembangan kemampuan membaca. Kemampuan membaca adalah kemampuan menerjemahkan simbol gambar yang terlihat untuk dibunyikan, dirangkaikan, dan dipahami maknanya. Sebagai kemampuan proses yang kompleks, maka pengembangan kemampuan membaca merupakan harus dilakukan secara bertahap agar anak tidak merasa terbebani. Prinsipnya, pengembangan kemampuan membaca awal anak meliputi kemampuan mengenal simbol huruf, membunyikan atau membaca huruf, membaca suku kata dan kata. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab biasanya dapat digunakan dengan metode lain yang disebut dengan metode bantu. Metode tanya jawab ini merupakan bentuk penguatan terhadap pemahaman dan karakter mental dan bertanggung jawab kejujuran pada anak, sehingga guru dapat mengidentifikasi kemampuan berbahasa pada seorang anak didik. Pengembangan kebahasaan pada anak usia dini mula-mula dengan cara bertanya sambil menunjukkan berbagai benda-benda yang dilihatnya. Yang ketiga ada metode bercerita, yaitu cara penyampaian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak. Tujuannya yaitu melatih daya tangkap, daya pikir, dan daya konsentrasi, membantu perkembangan imajinasi, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan menambah perbendaharaan kosakata anak. Yang keempat ada metode bercakap-cakap. Metode dengan cara komunikasi lisan antara anak dengan guru atau anak dengan anak lainnya melalui kegiatan monolog dan dialog yang tidak kaku. Kegiatan yang mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif. Manfaatnya yaitu menyatakan pendapat, perasaan, keinginan, dan kebutuhan secara lisan, meningkatkan kemampuan anak untuk membangun jati dirinya, meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara lisan apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada implementasi pendekatan pembelajaran language. Dalam implementasi pendekatan pembelajaran ini, anak perlu diperhatikan terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Di dalam interaksi sosial, anak akan memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga terjadi proses belajar dan pengalaman akan bermakna jika anak dapat melakukan sesuatu atas lingkungannya dengan penuh kegembiraan. Ada juga ciri khusus pendekatan language, yaitu belajar bahasa akan berlangsung dengan mudah karena sifatnya padu, nyata, relevan, bermakna, dan berfungsi dalam konteks berbahasa yang sebenarnya. Siswa mempelajari bahasa sama dengan membangun makna sesuai dengan konteks. Perkembangan bahasa siswa merupakan suatu proses pembentukan kemampuan personal sosial. Di sini ada kelebihan dan kelemahan pendekatan language. Kelemahannya yaitu dalam penerapan language, guru harus memahami dulu komponen-komponen language agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Kelebihannya yaitu pengajaran keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata disajikan secara utuh, bermakna, dan dalam situasi nyata atau otentik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembangan bahasa mengacu pada DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Jadi, implementasi pada DAP itu sendiri adalah adanya bimbingan positif, pengalaman belajar melalui situasi nyata, memilih bahan belajar sesuai dengan minatnya, pengembangan keterampilan bahasa dan komunikasi melalui kegiatan belajar, mendengarkan, dan juga bercakap-cakap. Jadi seperti yang tadi kita tahu bahwa di awal itu sudah dibahas mengenai metode pada perkembangan bahasa anak melalui metode tanya jawab,
metode bercerita, dan juga metode bercakap-cakap. Jadi pada metode bercakap-cakap ini anak diberi kesempatan untuk berekspresi secara lisan. Anak juga mampu menangkap makna bicara dari orang lain, dan juga anak dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan sikap hormat atau menghargai pendapat orang lain. Dalam kegiatan bercakap-cakap ini, guru tidak boleh membedakan anak satu dengan anak lainnya dalam memberi kesempatan untuk berperan aktif pada kegiatan bercakap-cakap. Lalu, semua anak itu harus mendapatkan perhatian yang cukup sehingga anak itu merasa puas dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dalam bercakap-cakap. Selanjutnya ada metode tanya jawab, yaitu suatu pengembangan bahasa yang dapat memberikan rangsangan agar anak aktif berpikir untuk memahaminya dan juga dapat menemukan jawabannya. Jadi pada kesempatan ini anak juga dapat melatih keberanian anak untuk bertanya terhadap apa yang tidak dipahaminya, dan juga dapat melatih anak untuk mau mendengarkan dan menyimak pertanyaan maupun jawaban dari orang lain. Selanjutnya ada metode bermain peran. Pada metode bermain peran ini artinya anak dapat mendramatiskan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial, dan juga menekankan kenyataan anak diurus sertakan dalam memainkan perankan dalam mendramatiskan masalah-masalah dalam hubungan sosial. Jadi pada metode bermain peran ini dapat melatih anak dalam hal berbicara, lalu juga dapat melatih membuat kesimpulan pada peran yang dimainkan, dan juga membantu perkembangan imajinasi atau fantasi sang anak. Dan yang terakhir ada metode bercerita, di mana dengan bercerita ini pendengaran anak itu dapat difungsikan dengan baik untuk membantu kemampuan berbicara dengan menambah pembendaharaan kosakata, kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap perkembangannya, dan juga rangkai kemampuannya itu dapat mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan menyimak adalah sesuatu tahap pada perkembangan anak, karena tiap anak itu memiliki latar belakang dan cara belajarnya yang berbeda-beda. Jadi sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.